Salam jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Bagaimana kabarnya teman-teman sedulur semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja ya. Dalam video kali ini saya akan mencoba memberikan gambaran terkait dengan proses penilaian harga tanah di dalam pembangunan Jalan Tol Jogja-Mbawen. Jika dalam video sebelumnya saya memberikan gambaran secara umum proses penilaian uang ganti kerugian dalam pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Mbawen, maka dalam video kali ini saya akan memberikan gambaran secara lebih detail ya teman-teman. Pada prinsipnya penilaian besarnya uang ganti kerugian dilakukan bidang per bidang tanah. Contoh yang pertama, satu bidang tanah pekarangan terdiri dari komponen tanah, bangunan, tanaman, dan bangunan pelengkap ditambah kerugian non-fisik. Kemudian contoh yang kedua adalah bidang sawah terdiri dari tanah, tanaman, dan ditambah dengan kerugian non-fisik. Untuk penilaian harga kerugian fisik dilakukan dengan pendekatan nilai pasar yang dapat dirinci sebagai berikut. Penilaian harga untuk tanah dan bangunan berdasarkan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Untuk penilaian harga tanah berdasarkan akses dan zona, yaitu yang berada di pinggir jalan utama atau berada di jalan sekunder atau tidak ada akses. Kemudian dilakukan penilaian per bidang tanah. Kemudian dari jenis tanah, apakah itu pekarangan, sawah, atau tegalan. Selanjutnya berdasarkan legalitas tanah, apakah bersertifikat hak milik, apakah hak guna bangunan, apakah letter C, dan lain-lain. Juga luasnya berapa, bentuknya seperti apa. Sedangkan penilaian bangunan terdiri dari bangunan utama, bangunan pendukung, dan juga sarana pelengkap lainnya seperti utilitas, pagar, tower, toren, dan lain-lain. Penilaian bangunan dan sarana pelengkap ini berdasarkan atau dengan pendekatan biaya ya teman-teman. Untuk penilaian tanaman berdasarkan pendekatan pendapatan dan juga pendekatan pasar serta pendekatan biaya. Selanjutnya untuk kerugian non-fisik ada beberapa macam. Yang pertama adalah kehilangan pekerjaan dinilai dengan pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. Sebagai contoh misalnya bengkel karena dia harus pindah, maka selama beberapa bulan ketika dia harus pindah, maka dia harus mendapatkan penggantian terkait dengan pendapatan dan juga terkait dengan biaya untuk perpindahan ke tempat yang lain. Yang kedua adalah kerugian emosional atau solatium. Hal ini terkait dengan tempat hunian yang ditempati oleh masyarakat. Dihitung dari bobot persen kali nilai kerugian fisik. Sebagai contoh, bisa 10% sampai dengan 30% kali nilai kerugian fisik. Hal ini tergantung dari lama masa tinggal, kemudian juga dimensi tapak atau luas tanah, kemudian juga potensi pemanfaatan tertinggi dari bangunan tersebut. Kerugian non-fisik yang ketiga adalah terkait dengan biaya transaksi dinilai dengan pendekatan biaya. Sebagai contoh adalah biaya pindah, biaya pajak BPATB, biaya PPAT ketika masyarakat yang terdampak harus mencari properti yang baru di tempat lain. Kerugian non-fisik yang keempat adalah terkait dengan kompensasi masa tunggu. Sebagai contoh misalnya diterima uang ganti rugi kurang dari 6 bulan, maka akan diberikan sebesar suku bunga deposito untuk masa tunggu kurang dari 6 bulan. Kemudian contoh yang lain adalah ketika lebih dari 6 bulan maka ada selisih nilai
pasar fisik selama lebih dari 6 bulan tersebut. Yang kelima, kerugian non fisik lainnya sebagai contoh adalah kelebihan sisa tanah atau kerusakan fisik bangunan atau beban depresiasi terkait dengan kemampuan untuk pindah ke tempat yang baru. Jadi untuk menentukan nilai per bidang, nanti appraisal akan menurunkan timnya untuk survei di lapangan, survei ke tempat tertentu untuk mencari standar nilai pasar terkait dengan bidang fisik yang akan dinilai. Kemudian juga nanti akan juga survei terkait dengan komponen-komponen non fisik dari masing-masing lokasi bidang tanah yang terdampak. Selain itu juga nanti ada beberapa yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan ataupun standar-standar penilaian Indonesia yang merupakan acuan dari appraisal untuk menilai kerugian fisik maupun kerugian non fisik. Nanti per bidang tanah akan dinilai sendiri. Misalnya satu orang punya 3 bidang, maka masing-masing akan mempunyai nilai uang ganti kerugian sendiri-sendiri. Kemudian juga nanti untuk besarnya uang ganti kerugian itu adalah merupakan nilai tunggal dari masing-masing bidang tanah yang terkena pembangunan jalan tol Jogja-Mbawen, yang terdiri dari beberapa komponen fisik, kemudian ditambah dengan beberapa komponen kerugian non fisik, sehingga nanti akan tergantung dari kondisi masing-masing bidang ya teman-teman ya. Jadi nanti appraisal akan menilai terkait dengan kerugian fisik berisi komponen apa saja untuk per bidang tanahnya, kemudian juga nanti akan ditambah dengan kerugian non fisik juga terdiri dari apa saja, sehingga nanti apa yang akan diterima oleh masyarakat yang terdampak, yaitu uang ganti kerugian, adalah merupakan jumlah dari kerugian fisik yang terdiri dari berbagai komponen fisik, kemudian ditambah dengan kerugian non fisik yang terdiri dari beberapa kerugian non fisik tergantung dari masing-masing kondisi per bidang tanah ya teman-teman. Demikian teman-teman gambaran proses penilaian harga tanah di dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jogja-Mbawen. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.